Saudara, jika server Pusat Data Nasional atau PDN belum membaik, ratusan calon jemaah umroh di salah satu travel di Surabaya terancam gagal berangkat ke Tanah Suci. Menurut salah satu biro travel umroh dan haji di Surabaya Barat, 220 orang jemaah yang melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, 50 orang jemaah diantaranya belum memiliki paspor. Jika server Pusat Data Nasional belum pulih, mereka terancam gagal berangkat umroh dan harus dilakukan penjadwalan ulang keberangkatan. Dari 220 yang berangkat di tanggal 22 ini, hampir 50 jamaah belum selesai. Semoga aja ini segera teratasi. Pastinya mereka akan direschedule ya, dan itu berdampak kepada teman-teman travel ya, akan mengalami banyak kerugian nantinya. Dampak Pusat Data Nasional error kantor imigrasi kelas 1 Semarang yang biasa mencetak 300 lebih paspor setiap harinya hingga Rabu masih terkendala. Sehingga pelayanan pencetakan paspor tertunda. Banyak masyarakat belum bisa cetak paspor tepat waktu. Kantor imigrasi kelas 1 Semarang optimalkan petugas untuk melakukan pelayanan hingga server kembali normal. Hari ini, Saudara, Komisi 1 DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Pemanggilan dilakukan untuk mendengar penanganan Pusat Data Nasional yang diretas. Komisi 1 DPR RI memanggil Menkominfo dan BSSN terkait peretasan sistem Pusat Data Nasional yang membuat layanan publik terganggu. Pertemuan dijadwalkan pada pukul 4 sore. DPR menunggu penjelasan dari pemerintah terkait penanganan Pusat Data Nasional yang diretas. Peretasan terjadi sejak Kamis pekan lalu, membuat sejumlah pelayanan publik terganggu. Izin ya teman-teman ya. Izin ya. Satu pekan sudah, Pusat Data Nasional Sementara PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur mendapat serangan siber ransomware. Meski segala upaya perbaikan dan recovery data sudah dilakukan, namun dampak peretasan masih terus ditangani. Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko bilang, data di PDN yang terkena serangan ransomware tidak bisa direcovery atau dipulihkan kembali. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery, ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlah 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1. Stage kedua, rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman baru. Gangguan server Pusat Data Nasional akibat serangan siber terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024 lalu. Sejumlah pelayanan publik terdampak, salah satunya adalah kantor imigrasi. Pemerintah telah menolak permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, belakangan menyebut sejumlah pihak diantaranya pengelola PDN bertanggung jawab atas peretasan yang terjadi. Ya, tanggung jawabnya mungkin bertingkat ya. Bertingkat? Ya, selain yang mengelola PDNS, ya usernya juga saya kira para tenan, karena ruang digital ini kan dia saling berhubungan ya, dan virus itu bisa masuk dari mana saja gitu. Dan pada umumnya virus masuk lewat endpoint kan, lewat user. Nah ini lagi kita telisik karena temuan sementara itu terjadi di salah satu tenan ya, salah satu tenan itu ada loopholes lah, sehingga virus ini bisa masuk.
Sementara dinilai tak mampu menyelesaikan serangan siber di server pusat data nasional, muncul petisi kartu merahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Petisi yang digagas Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet menuding Kemenkominfo bertanggung jawab terhadap keamanan pengelolaan data dan informasi. Tim Liputan, Kompas TV. Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan publik terganggu. Lalu seperti apa hasil pertemuan dari Komisi 1 DPR RI yang memanggil Menkominfo Budi Aris Setiadi serta Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan peretasan sistem pusat data nasional? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, selamat sore. Apa saja Putu agenda dari Komisi 1 DPR RI yang memanggil Menkominfo dan juga BSSN ini? Ya, selamat petang Nilu dan juga saudara. Tentu sampai dengan saat ini agendanya masih sama, yaitu mendengarkan bagaimana upaya dari pemerintah khususnya, kemudian juga mendengarkan laporan dari Badan Sandi Negara untuk memberikan gambaran kepada Komisi 1 khususnya DPR terkait dengan penanganan dari gangguan dalam pusat data nasional sementara 2 yang sejak beberapa hari ini bahkan hampir lebih dari 1 pekan ini mengalami kendala, dan juga kita tahu belakangan bahwa itu merupakan ransomware atau ancaman di mana ada peretas yang mengunci akses data di sana dan kemudian meminta tebusan. Sampai dengan saat ini memang rapat ini baru saja dimulai karena tadi pada pukul 16:22 artinya ini 22 menit lebih lama dari yang seharusnya diagendakan, bahwa rapat kerja seharusnya mulai jam 4 tepat 4 sore yakni 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, tapi baru bisa dimulai ketika Menkominfo Budi Ari ini baru tiba di gedung DPR sekitar tadi jam 16:22. Kalau kita bicara soal PDN, Nilu dan juga saudara, ini memang banyak sekali tekanan, kemudian protes yang disampaikan khususnya oleh masyarakat sebagai pihak yang tentu saja dirugikan, mengingat data pribadi yang tersimpan di dalam PDN ini juga berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Seperti misalnya saja keimigrasian, kemudian sebelumnya juga pendaftaran terkait dengan penerimaan siswa baru, ini juga harus ditunda, jadi perpanjang masanya. Ini tentu saja berdampak pada masyarakat. Nah, hal-hal ini yang kemudian diminta pertanggungjawabannya, klarifikasinya dari pemerintah kepada DPR. Karena kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari DPR sendiri kemarin emang menyebut begitu ya, Ketua dari Komisi 1 bahwa ketidaksigapan dan juga ketidakcakapan pemerintah ataupun pengelola dari sistem keamanan siber inilah yang kemudian membuat Indonesia ini terus-menerus menjadi target dari para peretas. Kalau berdasarkan dari SafeNet saja misalnya, ini sudah ada ratusan kasus atau kebocoran data dan kita sudah ada di peringkat ke-13. Ini yang nanti harus dijawab oleh Budi Ari khususnya, apalagi sudah ada tuntutan atau petisi terkait dengan kartu merah untuk Budi Ari yang diminta mundur. Nah, ini yang nanti kita harus dengarkan bersama-sama, Nilu dan juga saudara. Kira-kira apa bukti konkret atau tindakan konkret yang akan ditawarkan pemerintah untuk kemudian menjaga data pribadi kita, Nilu. Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Dan saudara, usai jeda masih ada sejumlah informasi penting dan juga perbincangan menarik di Kompas Petang yang akan dipandu oleh rekan saya Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya Nilu, usai mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman untuk maju di Pilgub Jakarta, PKS kini dihadapkan dengan tantangan mencari teman koalisi. Akankah manuver PKS mengunci Anies sejak dini ini adalah langkah tepat atau malah akan membuat PKS tidak punya kawan koalisi? Kami punya diskusinya sebentar lagi. Rupiah dan pasar saham belakangan ini seperti dihajar oleh pelaku pasar. Saya rasa itu nggak dihajar. Indonesia itu secara fundamental makroekonominya baik kok. Ini sebuah alarm situasi yang bisa berdampak pada krisis. Waspada iya, tapi jangan pesimis. Banyak sekali yang mempertanyakan setelah ini siapa yang akan menggantikan seorang Sri Mulyani. Apakah pelaku usaha juga menanti-nanti siapa yang akan menjadi bendahara negara.